Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 14 September 2020, kita merayakan Pesta Salib Suci. Saya juga memohon bantuan doanya. Hari ini saya merayakan ulang tahunku yang ke-60. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 3 ayat 13-17. Kita diingatkan bahwa salib Kristus adalah tanda keselamatan dan kemenangan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selamatkan kami lewat salib-Mu. Tuhan, semoga kami selalu merangkul salib-Mu, yang adalah tanda keselamatan dan kemenangan kami. Tuhan, berkatilah ibu kandungku yang melahirkan saya ke dunia ini. Semoga dia diberi kekuatan, kesabaran di masa tuanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 3 ayat 13-17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah salib Kristus adalah tanda keselamatan dan kemenangan kita. Hari ini kita merayakan pesta salib suci. Salib bukan barang asing bagi kita orang Kristen. Kita semua mempunyainya dan memasangnya di rumah, di mobil. Kita mungkin juga memiliki kalung dengan liontin berbentuk salib yang setiap hari selalu bergantung di leher kita. Sekarang saya amati banyak anak muda yang menggantungkan kalung dengan salib atau rosario di leher. Yang selalu menjadi pertanyaan saya, apakah orang muda ini sungguh memahami arti salib atau rosario yang mereka gantungkan di leher mereka? Atau mereka memakainya hanya sebagai perhiasan atau mode? Bagi kita orang Kristen, salib bukan sekedar aksesori. Salib adalah keselamatan kita. Salib menyimpan suatu peristiwa penyelamatan umat manusia dari kuasa setan dan maut. Di salib, Yesus yang adalah Putra Allah bergantung, sengsara dan wafat. Sengsara dan wafatnya mendatangkan keselamatan bagi siapa saja yang percaya padanya. Salib bukan lagi dilihat sebagai lambang siksaan, tetapi keselamatan. Siapa yang memandang salib Kristus dengan penuh iman, ia akan mengalami kedamaian. Seorang teman pernah membagi pengalaman imannya tentang kekuatan salib Kristus. Di saat ia mengalami ketakutan atau tidak bisa tidur malam atau merasa gelisah, ia mengambil rosario dan memegang salib Kristus. Sesudah memegang salib Kristus sambil berdoa, ia alami ketenangan dan kekuatan.
atau langsung bisa tidur dengan nyenyak. Salib Kristus selalu memberi kekuatan bagi kita. Pada salib ada Kristus. Pada salib yang sudah diberkati oleh diakon, imam, uskup, dan paus, ada Kristus yang telah melakukan segalanya untuk kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, pandanglah salib Kristus dengan penuh iman. Percayalah bahwa Ia selalu memberkati kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, dan memberkati saudara sekalian, dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.